Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa kembali dipertemukan dalam majlis ilmu yang insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, buah karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Baik, sekarang kita sampai pada bab yang ketiga, yaitu bab fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Nah, ilmu inilah yang menjadi pijakan kita di dalam usaha kita mentazkiyah diri kita, membersihkan jiwa kita. Karena tanpa bekal ilmu, maka bisa-bisa bukan justru kita bisa membersihkan hati atau jiwa kita, tapi justru sebaliknya, semakin mengotori hati kita. Nah, oleh karenanya kita butuh ilmu. Di dalam pembahasan bab ini, sang penulis membawakan banyak dalil, yang dimana dalil-dalil ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Apakah dalil yang bersumberkan dari Al-Quran ataupun dalil yang bersumberkan dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, Syekh Ahmad Farid membawakan dalil dari Al-Quranul Karim, surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allahu Akbar. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Sebagian mufassirin mengatakan, jika dibandingkan antara ahli ibadah dengan orang yang berilmu, maka tentu orang yang berilmu mengungguli ketinggian derajat dari para ahli ibadah. Kecuali memang kalau dia ahli ibadah, ya di satu sisi dia ahli ibadah, dia juga berilmu. Tapi juga kita membandingkan hanya sebatas ini orang ahli ibadah, si A ahli ibadah, si B ahlul ilm, maka keutamaannya ya lebih tinggi si B yang ahlul ilm dibandingkan si A yang ahli ibadah. Kenapa demikian? Para ulama katakan karena ahli ibadah dia hanya bisa memberikan manfaat untuk dirinya saja. Sedangkan ahlul ilm, ya orang-orang yang berilmu, dia tidak hanya bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tapi juga orang-orang sekitarnya. Makanya pantas kalau kemudian Allah meninggikan derajat mereka
lebih tinggi dibandingkan derajat yang lain. Allahu Akbar. Kemudian di ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Farid, dalil berikutnya adalah surah Az-Zumar ayat ke-9. Ya. Surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Atau terjemahan di sini, apakah sama itu orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini bentuk kalimat ingkari, ya, kalimat yang maknanya mengingkari. Artinya pertanyaannya, konteksnya adalah pertanyaan. Bentuk kalimatnya adalah pertanyaan, tapi sifatnya mengingkari. Dia tidak membutuhkan jawaban. Semua kita tentu sudah faham, sudah tahu apa jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam ayat ini. Tentu nggak sama, ya, pastilah tidak sama. Terlebih di ayat sebelumnya Allah sudah menegaskan orang-orang yang berilmu mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan beberapa hadis ya oleh Syekh Ahmad Farid, di antaranya hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang sering kita dengar, dan ini salah satu hadis yang memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Untuk hadir, meluangkan waktu, menunjukkan effort kita, kesungguhan kita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ini. Yang dimana ya ilmu itu merupakan warisan para nabi. Ya, karena sesungguhnya innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu enggak mewarisi harta, enggak mewarisi dinar ataupun dirham, apalagi rupiah gitu ya. Nah, tapi yang mereka warisi apa? Ilmu. Makanya hadirnya kita sekarang ini di majelis ilmu, ya, kita luangkan, kita korbankan waktu istirahat kita, ya, untuk duduk di majelis ilmu, tidak lain dalam rangka untuk memperoleh, untuk meraih warisan para nabi. Masya Allah. Bagi orang-orang yang orientasi tidak hanya materi, pasti dia menganggap ini sesuatu yang istimewa. Pasti ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Kan ini warisan, jemaah. Ya, kita tahu kalau udah bicara warisan, pasti orang semangat untuk mendapatkannya. Walaupun lagi di luar negeri, kalau udah urusan bagi-bagi waris gimana, jemaah? Pulang, cari tiket? Iya dong, udah mikir, oh balik modal insya Allah. Ya. Karena warisan anak kalau dihitung-hitung minimal 0,5 M, tiket berapa juta lah. Nah, semangat kalau udah bicara warisan. Tapi perlu kita ketahui yang Nabi warisi bukan warisan harta. Karena itu bisa habis. Ya, yang Nabi warisi adalah ilmu. Inilah yang sedang berusaha untuk kita dapatkan di kesempatan ya siang hari ini dan kesempatan-kesempatan lainnya yang sudah kita jalani dan terus kita akan jalani. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dirinya ya berbagai macam kebaikan, khairan di sini Nabi menggunakan kata yang bentuknya adalah nakirah. Ya. Yang kata para ulama bahasa ya berarti makna dalam hadis ini, kebaikan yang dibawakan dalam hadis ini itu maknanya umum. Kebaikan yang sifatnya dunia dan juga kebaikan yang sifatnya akhirat. Allahu Akbar. Luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap dirinya tentang perkara agamanya. Nih penting jemaah. Ya, ini sangat penting. Dengan kata lain para ulama katakan mafhum mukhalafahnya. Kalau dalam bahasa kita tuh makna kontekstualnya. Ya, dari hadis ini ketika orang tidak diberikan pemahaman dari Allah tentang perkara agamanya, dengan kata lain orang itu tidak dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Atau jika seseorang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan banyak kebaikan, apakah kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat, maka Allah nggak akan fahamkan terhadap dirinya tentang perkara agamanya, tentang ilmu agamanya. Ya, maka alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ini, tidak lain
agar kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Karena yang sedang kita usahakan untuk kita dapatkan adalah sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu. Ya. Dan seseorang tidak mungkin bisa memahami perkara agamanya kalau dia tidak meluangkan waktu untuk mempelajari tentang perkara agamanya tersebut lewat majelis-majelis ilmu. Di antara metode untuk bisa menjadikan dirinya faham tentang ilmu agama, tentang perkara-perkara agama adalah di antaranya hadir dalam majelis ilmu. Yang kedua, dia bisa bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada orang-orang yang ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, kemudian di dalam buku kita yang berikutnya, Syekh Ahmad Farid membawakan dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang juga sangat familiar nih, sering kita dengar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya. Allahu Akbar. Ini semakin menambah ya betapa banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dari aktivitas mencari ilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu, jemaah. Dia menjadi salah satu sarana yang memudahkan kita bisa masuk surga. Jalan menuju surga banyak, jemaah. Banyak. Itu kemarin di Zulhijjah. Sebagian kaum muslimin yang jumlahnya jutaan tuh. Ya, sekitar 3-4 jutaan. Mereka berangkat haji dengan mengerahkan beragam macam kemampuan yang mereka miliki. Biaya yang gak sedikit, tenaga dan sebagainya. Apa di antara target mereka? Mereka ingin dapat surga. Karena Nabi sudah janjikan, Al-hajjul mabrur laysa lahul jaza illa al-jannah. Kama qala. Orang yang mendapatkan haji yang mabrur, nggak ada balasan yang paling pantas untuk dia dapatkan kecuali surganya Allah. Makanya sekalipun antriknya lama, bayarnya mahal. Udah gitu kemarin di 2024 termasuk ya panasnya yang paling luar biasa. Anak ketemu tuh di tanggal 10 Zulhijjah. Di saat kita akan melontar Jumrah Aqabah, itu di angka 57 derajat. Syuh, Allahu Akbar. Sampai kami lihat tuh ada jamaah-jamaah yang ketika ngelihat ada showcase kulkas besar kosong, udah nggak ada isinya, dia masuk ke situ saking panasnya, Pak. Ya, semangat, kita tetap semangat. Kenapa? Ini jalan menuju surga. Sekalipun pengorbanannya luar biasa, effortnya. Ya, biaya yang sangat besar, puluhan, ratusan juta, bahkan ratusan juta kan. Subhanallah, daftar tunggu yang lama. Tapi kenapa mereka melakukannya? Karena itu jalan untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Nah ternyata Allah juga sediakan fasilitas yang dimana kita bisa dapat surganya. Bahkan dengan cara yang lebih mudah. Dan tatkala kita menempuh jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan kita untuk dapat surga. Bukan cuma dimasukkan ke surga, dimudahkan untuk bisa masuk surga. Lewat aktivitas apa? Ya, menuntut ilmu. Ini jemaah, Masya Allah. Ini luar biasa. Sebagian ulama hadis mengatakan niscaya Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini maksudnya adalah memudahkan dirinya, memudahkan orang tersebut. Allah akan mudahkan orang tersebut untuk bisa meraih ilmu. Karena ilmu ini pintu awalnya nih. Sehingga orang itu yang tadi dia nggak tahu jadi tahu. Dia nggak tahu mana halal mana haram. Akhirnya dia tahu batasan-batasan yang harus dia patuhi. Ya, maka pada akhirnya jalannya pun selamat. Sehingga memudahkan, melanggengkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini jemaah. Ya, jadi lagi-lagi ini kaitannya dengan ilmu. Ya, maksud Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Karena ya dengan aktivitas kita hadir di majelis ilmu, Allah akan mudahkan kita untuk dapatkan ilmu. Ya.
Ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Permohonan yang pertama Nabi minta hidayah. Hidayah itu tidak lain adalah ilmu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hidayah yang Nabi minta kepada Allah adalah agar dimudahkan untuk mendapatkan akses meraih ilmu. Aksesnya. Allah mudahkan nih. Ya, di Pama Persada Masya Allah kajian dari Senin Pak ya. Allahu Akbar. Aksesnya Allah mudahkan. Dari Senin sampai Kamis. Jumat dapat lagi tuh lewat khutbah Jumat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu yang untuk dapat satu hadis saja, Jabir ibn Abdullah untuk nemui ya Abdullah ibn Unais, ya sehingga beliau mendapatkan periwayatan hadis yang berbunyi yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Nanti tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan nggak berpakaian, nggak ada benang selai pun yang nempel di tubuh kita. Nggak menggunakan alas kaki, tidak dalam keadaan dikhitan, nggak bawa apa-apa. Jabir untuk dapat satu hadis ini menempuh perjalanan 1 bulan. Syuf, ya Allah. Untuk ketemu Abdullah ibn Unais sang perawi hadis ini. Kita sekarang gimana cuma? Cuma dengan sentuhan 1 jari, ya maka kita dapat bukan 1 hadis. 9 kitab induk hadis kita bisa download. Ada aplikasi namanya Ensiklopedia Hadis. Ya Allah, itu 9 kitab induk hadis tuh ada di situ. Kita bisa download cuma dengan sentuhan 1 jari. Syuf. Udah gitu wifi-nya gratis lagi ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Allah mudahkan kita nih, tinggal kita pertanyaannya mau atau tidak. Makanya setelah kita dapat hidayah ilmu, ya, berupa pengetahuan kita tentang keutamaan ilmu ini, yang berikutnya hidayah yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah kasih saya hidayah berupa taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah kemauan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah dia ilmui. Ya, sampainya info kajian sekarang ini, Anda yakin itu tersampaikan ke jumlah orang yang lebih banyak dibandingkan yang hadir sekarang. Ya, taib. Tapi yang hadir tidak sebanyak yang membacanya. Taib. Kenapa? Ya boleh jadi sebagian memang ada uzur, tapi sebagian lagi mengatakan udah biasa ini. Besok juga ketemu lagi dan sebagainya. Nah, bagi yang hadir mudah-mudahan ini salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang spesifik berupa taufik jemaah. Ya, karena merasa berharga, ya karena dia merasa dia mengetahui betapa berharganya ilmu tersebut. Nah, karena ilmu merupakan jalan yang mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salaf pernah berkata, siapa yang mencari ilmu, dia akan mendapatkan an-nasr, itu pertolongan dari Allah. Ya, bisa juga yang dimaksud adalah jalan yang memudahkan dia menuju surga di hari kiamat kelak. Kemudian memudahkan dia saat melintasi sirat. Fase di mana ini adalah fase yang paling menegangkan sebelum seseorang ya masuk ke surga ataupun ke neraka. Fase terakhirnya adalah melintasi sirat. Orang-orang yang menuntut ilmu semoga Allah mudahkan untuk bisa melaluinya. Nah, kemudian beliau katakan, selain itu ilmu akan menuntun pemiliknya menuju Allah, ya, melalui jalan pintas, shortcut jemaah. Ya Allah, lebih cepat. Nah, ketika kita akan keluar kota, mulailah kita tuh mencari akses jalan tercepat untuk bisa mengantarkan kita ke tempat tersebut. Ya kita mau liburan atau ada tugas ya dinas luar dan sebagainya. Ya kita harus lewat jalan darat. Biasanya kita akan mulai cari tuh jalan tercepat yang bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan. Nah, itulah aktivitas menuntut ilmu yang kita jalani. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Lewat ilmu yang kita sedang usahakan untuk kita dapatkan dengan hadir di majelis ilmu, Masya Allah. Ternyata aktivitas ini menjadi shortcut, menjadi jalan pintas agar kita bisa mendapatkan surganya Allah. Sampai ke surganya Allah. Jalan pintas Pak. Allahu Akbar. Ya, dan yang namanya kita akan menuju satu tempat pasti kita butuh petunjuk. Kita butuh petunjuk. Nah,
Tadi anak dari Pondok Kelapa tuh. Nah, butuh jalan, butuh petunjuk, butuh map, butuh Waze, lewat mana nih yang lebih cepat nih. Nah, ternyata lewat agak kecil juga tuh jalannya, tapi lebih cepat memang, Masya Allah. Itulah keutamaan saat kita hadir di majelis ilmu. Sesuatu yang kita kejar ini sesuatu yang sangat istimewa, yang akan menjadikan kita tuh ya melalui jalan yang lebih singkat untuk bisa sampai kepada Allah. Tidak lain maksudnya adalah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Makanya para pendahulu kita luar biasanya mereka, karena mereka sangat tahu persis tentang keutamaan ilmu ini. Dia menjadi jalan pintas menuju surganya Allah. Ya, jalan pintas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tuh rela berkorban apa aja untuk bisa dapetin ilmu. Ya Allah. Naam. Sampai-sampai Imam Yahya ibn Abi Katsir pernah berkata, la yunalul ilm birahatil jasad. Enggak akan seorang itu bisa dapat ilmu jika hanya sebatas ya dia menempuh jalan yang santai-santai saja, jemaah. Ya, karena orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dia harus menunjukkan ya pengorbanan yang banyak, yang besar. Dia harus mengulang pelajarannya, memurajaah, ya. Kemudian tatkala dia enggak faham, dia tandai hal-hal ini enggak faham, kemudian dia bertanya kepada ahlul ilm. Lelah fisik, lelah pikiran, Masya Allah. Makanya mesti itu kita support anak-anak kita yang sedang menimba ilmu di pesantren. Terlebih mereka harus pisah dari orang tua. Dan saat mereka pisah sama orang tua kan yang sebenarnya berat itu bukan hanya anak kita. Kita pun wallahi berat. Ya Allah, berat. Makanya tatkala ada waktu kunjungan kita tuh senang bisa ketemu lagi. Ya. Dan ini harus kita tempuh. Kenapa? Karena kita sadar sesuatu yang sedang diraih oleh anak kita ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya, makanya pantas Imam Yahya ibn Abi Katsir katakan demikian, la yunalul ilm birahatil jasad. Enggak akan seorang itu dapat ilmu dengan jalan berleha-leha, enggak mau capek fisik, capek pikiran. Makanya orang yang menuntut ilmu dia kurang tidur, enggak? Kurang tidur, Bapak Ibu. Ya Allah. Ya, kurang tidur. Ya, kemudian mengurangi ngobrol juga termasuk ya, mengurangi ngobrol. Ya, mengurangi makan juga ya. Termasuk mengurangi makan. Makanya ada kaidah yang disampaikan oleh sebagian ulama, bagi para penuntut ilmu dia harus cepat di banyak hal. Yang pertama, ya suratul kitabah. Dia harus cepat di dalam menulis. Karena zaman dulu kan enggak secanggih zaman sekarang ya sarananya. Ya kalau dia enggak cepat dia akan ketinggalan tuh. Ya, untuk mendapatkan ilmu yang dia dengar dari para masyayikhnya. Yang kedua, suratul masyi. Dia harus cepat kalau jalan tuh. Makanya kita dapati kisah-kisah salaf terdahulu. Mereka tuh misalnya kajiannya hari Selasa. Mereka udah tiba hari Senin. Cepat. Ini jangan sampai ya 5 menit sebelum doa kafaratul majlis justru baru datang gitu ya. Nah, karena harus cepat berjalan untuk hadir di majelis ilmu. Dan yang terakhir itu suratul akal. Ya, cepat dalam urusan makan. Ana sedang tidak ingat nama ulama salaf dahulu yang dia makannya itu bertahun-tahun nggak pernah pakai tangannya sendiri. Syuf. Terus gimana Ustaz? Disuapin sama kakaknya. Kenapa? Karena aku menganggap, dia katakan ya aktivitas makan itu di antara aktivitas yang banyak membuang modal yang paling berharga yang aku rasakan itu waktu luang. Karena di saat dia disuapin oleh kakaknya dia sambil memurojaah hadis-hadis yang sedang dia pelajari. Masya Allah. Sampai kayak gitu. Bukan manja, bukan ya. Nah, karena emang faktanya coba aja kita. Kita kalau udah di meja makan, syuf, ya Allah. Ya, sambil makan, sambil ngobrol macam-macam deh. Ya, macam-macam. Belum lagi ada agenda khusus wisata kuliner dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Ya, Masya Allah. Nanti kita masuk bahasan tentang keutamaan waktu ya. Nah, kita tahu anak-anak pesantren itu anak-anak pondok, Masya Allah makannya pun dijatah, lauknya nggak bisa sesuai apa yang dia inginkan, ya, Masya Allah. Nah, kemudian Imam Malik juga pernah mengatakan bagaimana seseorang sadar akan keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu ini
atau aktivitas kita di dalam menuntut ilmu akan menjadi shortcut, akan menjadi jalan pintas untuk bisa dapat surganya Allah. Makanya effort mereka luar biasa. Imam Malik kalau mau datang ke majelis ilmu, nggak ada ongkos, maka apapun barang-barang berharga yang beliau miliki beliau jual tuh. Beliau jual, Pak. Ya Allah. Sampai-sampai dikisahkan genteng rumahnya yang berharga cuma genteng rumahnya sudah dijual. Tapi kita jangan, nanti jadi masalah nih ya. Apalagi musim hujan ya. Kenapa beliau begitu? Beliau contoh gurunya yang namanya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Itu luar biasa. Syu'bah ibn Hajjaj pernah mengatakan satu kalimat yang memang ini memotivasi kita untuk menunjukkan pengorbanan saat menuntut ilmu. Beliau katakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mempelajari hadis ya, yang mempelajari ilmu hadis, maka siap-siap dia tekor. Siap-siap dia bangkrut. Kenapa? Itu tadi. Satu hadis saja kadangkala butuh waktu perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Jadi karena kita tahu sekarang betapa ilmu itu keutamaannya sangat dahsyat, sangat istimewa. Sampai-sampai ya Syekh Ahmad Farid katakan dia bisa menjadi jalan pintas yang akan mengantarkan kita bertemu Allah, masuk ke dalam syurganya Allah. Berarti kita harus siap dengan beragam macam pengorbanan. Ya, sebagaimana pengorbanan yang ditunjukkan oleh Hisham ibn Amr ad-Dimashqi, salah satu gurunya Imam Bukhari. Ini juga menarik ceritanya nih, karena beliau tahu keutamaan ilmu. Ya, khususnya ayahandanya beliau, Hisham ibn Amr. Amr ad-Dimashqi, ayahandanya Hisham. Ya, tahu bagaimana keutamaan ilmu dan beliau pengen Hisham jadi ulama. Apa pengorbanan yang beliau lakukan? Ya, beliau jual rumah, Bapak Ibu. Ada di antara kita jual rumah? Kayaknya enggak ya. Jual rumah, syuf. Ya Allah. Kenapa jual rumah? Beliau pengen Hisham ini berangkat nuntut ilmu, dapatin ilmu dari Imam Malik. Kita tahu Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam yang stay di kota suci Madinah. Sedangkan Hisham di Syam, Damaskus. Kan jauh ribuan kilometer, butuh ongkos. Makanya beliau jual rumah untuk membiayai Hisham untuk bisa belajar kepada Imam Malik. Cuma tatkala Hisham belajar sebagaimana umumnya anak muda, ya yang kadangkala ada aja tingkah pola yang dilakukan. Sehingga membuat jengkel Imam Malik, sehingga Imam Malik perintahkan asistennya untuk memukul Hisham. Dengan 15 kali pukulan. Dipukul tuh 15 kali. Ya kalau zaman kita dulu ustadz kita mukul gitu ya, mungkin kita nakal atau apa, biasanya pemeriksaan kuku panjang dan sebagainya. Guru-guru kita suka seperti itu dulu ya. Itu terjadi di zaman dulu juga begitu. Dan kemudian si Hisham, beliau gak suka tuh dengan perlakuan gurunya. Ya, maka dia katakan, la aj'aluka fi hillin. Aku gak halalkan apa yang kau lakukan terhadap diriku, wahai guruku Imam Malik. Ya, orang tuaku tuh sampai jual rumah. Aku datang kepada engkau untuk dapat ilmu. Kenapa aku dipukul? 15 kali pukulan lagi. Akhirnya apa jemaah rahimanillah wa iyyakum? Mendengar ini Imam Malik katakan, ini menunjukkan ketawaduan beliau. Wa ma kafaratuhu? Tebusannya apa? Yang bisa membuat engkau ridha. Akhirnya ya ternyata nih Hisham, ini orang-orang yang benar-benar tahu tentang nilai ilmu. Dia nggak nuntut balas nih. Ya, atau minta ganti rugi nih, saya pada memar nih 15 nih pukulan jadi pada memar. Enggak nuntut itu. Yang dia minta kepada gurunya Imam Malik yang dikatakan oleh Hisham adalah, ya dengan sebab engkau pukul aku dengan 15 pukulan, ya maka untuk menghalalkannya antu haditsani 15 hadisan. Ajarin saya 15 hadis secara privat. Karena biasanya Imam Malik kalau ngajar itu di hadapan ratusan bahkan ribuan muridnya. Kapan lagi bisa privat kan? Nah dengan sebab pukulan itu akhirnya dapat privat 15 hadis. Ketika udah disampaikan 15 hadis berarti kan impas ya. Ternyata apa kata si Hisham? Ya, kata Hisham kepada Imam Malik, wahai guruku, zidni fil darb fazidni fil hadis. Tolong tambahin lagi dong pukulannya biar saya juga dapat tambahan hadis yang lain. Luar biasa. Ini kenapa bisa begini? Karena dia tahu keutamaan ilmu. Barakallahu fiikum. Naam, ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan?
Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun pada Allah karena waktu kita terbatas ya. Nah, ini bisa ana sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.